Bab 412. Aku sangat hebat bertarung. Di atas langit mansion keluarga Gu, Bimo Gu menggenggam tangan kanannya erat-erat dengan ekspresi dingin. Bimo Gu tahu bahwa dia mungkin telah dipermainkan. Namun pertanyaannya adalah master seperti itu bagaimana mungkin mengingkari janjinya. Seorang pria tua muncul di samping Bimo Gu. Orang tua itu melirik ke ujung langit dan mengerutkan kening. Apakah orang itu benar-benar kuat? Bimo Gu berkata dengan pelan, sebuah pedang hampir menghilangkan hati seni bela diriku. Apakah menurutmu dia lemah? Orang tua itu berkata dengan serius, master seperti itu seharusnya tidak akan mengingkari janjinya. Bimo Gu sedikit menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun orang ini bukan orang biasa, keluarga Gu kita tidak boleh meremehkannya. Orang tua itu berkata, tentu saja, aku sudah menyelidiki asal-usul Mileye ini, pusaka itu seharusnya ada padanya. Selain itu, sepertinya ada master misterius di belakangnya. Karena dia sudah melewati beberapa kali keadaan genting dengan selamat, tapi sebenarnya siapa orang ini? Dari mana asalnya, kita sama sekali tidak mengetahuinya. Bimo Gu berkata dengan tenang, tidak peduli siapa orang ini, pusaka itu harus keluarga Gu dapatkan. Kalau bisa mendapatkan pusaka ini, keluarga Gu kita pasti akan mampu melampaui sekte Beiwu beserta tanah suci, bahkan akan melampaui istana Weiyang. Orang tua itu berkata dengan serius, akan tetapi kalau benar-benar mendapatkan benda ini, takutnya itu akan menjadi bencana. Bimo Gu berkata, mari bertaruh. Orang tua itu sedikit mengangguk, seolah teringat sesuatu. Dia lanjut berkata, sejauh yang aku tahu, sepertinya Mileye dan keluarga Yun pernah ada konflik. Bimo Gu berkata, hubungi keluarga Yun. Selain itu awasi formasi besar infernal purgatory itu, jangan biarkan orang ini keluar. Orang tua itu mengangguk, selalu ada orang berjaga di formasi, tapi monster di lantai 9 itu. Mendengar ini, ekspresi Bimo Gu tiba-tiba menjadi sedikit serius. Mengenai infernal purgatory ini, keluarga Gu juga cukup takut. Setelah terdiam sejenak, Bimo Gu berkata, aku akan mencari cara untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Keluarga Dugu. Karena ulah Mileye hari itu, orang keluarga Dugu hanya tersisa beberapa. Sekarang keluarga Dugu tidak lagi memenuhi syarat untuk disamakan dengan keluarga Yan dan keluarga Gu untuk disebut tiga keluarga bangsawan. Di sebuah aula besar, Fadli Dugu yang masih merupakan tubuh jiwa duduk diam dengan wajah sedikit muram. Karena Mileye, kekuatan keluarga Dugu telah turun drastis. Beberapa kekuatan di sekitar mulai perlahan melahap industri di sekitar keluarga Dugu. Namun keluarga Dugu tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melakukan perlawanan, mereka juga tidak berani melawan. Pada saat ini, Marvin Dugu berjalan masuk ke aula. Melihat Marvin Dugu, Fadli Dugu buru-buru berdiri, apakah dia sudah mati? Marvin Dugu menggelengkan kepalanya. Fadli Dugu duduk, apakah keluarga Gu juga tidak bisa membunuhnya? Marvin Dugu melirik Fadli Dugu, kita harus segera meninggalkan dunia surga. Meninggalkan dunia surga. Fadli Dugu menyipitkan matanya, apa maksudmu? Marvin Dugu berkata dengan serius, sekarang keluarga Dugu kita sudah tidak memiliki kekuatan. Kalau kita terus tinggal di sini, hanya akan mati. Kalau sekarang kita pergi dengan membawa orang-orang kita, masih ada kesempatan untuk bangkit kembali. Fadli Dugu berkata dengan sedikit galak, apakah dendam orang-orang keluarga Dugu kita yang telah mati itu dilupakan begitu saja? Marvin Dugu mendesah dengan suara rendah, kalau diteruskan, orang-orang kita akan lebih banyak yang mati. Fadli Dugu mengepalkan tinjunya, Mileye harus mati.
Marvin Dugu melirik Fadli Dugu, lalu mundur dengan perlahan. Di luar aula, Marvin Dugu melirik ke langit dan berkata dengan pelan, "Tak bisa diselamatkan lagi." Setelah selesai bicara, dia segera pergi, meninggalkan keluarga Dugu. Pada akhirnya, dia memilih untuk meninggalkan keluarga Dugu karena dia tidak melihat adanya harapan. Di aula, Fadli Dugu terdiam beberapa saat, lalu datang ke aula leluhur keluarga Dugu. Di tengah aula leluhur ada patung pria paruh baya. Fadli Dugu terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan berlutut, "Leluhur, keluarga Dugu mengalami perubahan mendadak. Aku yang tak berbakti dengan hormat mengundang arwah leluhur untuk muncul." Setelah beberapa saat, tangan patung itu tiba-tiba bergerak. Infernal Purgatory, lantai 9. Mileye sedang duduk bersila di tanah. Di depannya, pedang energi spiritual Hyin sedang memadat. Di belakang Mileye, Lin Siye bersandar padanya dengan tenang, sementara Sermina Dugu duduk di samping. Dia sedang menatap mereka berdua. Sedangkan monster kecil itu terus menatap Mileye. Dia benar-benar ingin membunuh Mileye, tapi dia benar-benar tidak berani melakukannya. Setelah sekitar 1 jam kemudian, ruang hampa di depan Mileye sedikit bergetar. Segera setelah itu, pedang energi spiritual Hyin selesai terbentuk. Sekarang Mileye sudah berhasil memadatkan 7 pedang energi spiritual Hyin. Setiap pedang energi spiritual Hyin setara dengan senjata suci kualitas super. Yang terpenting adalah pedang ini tidak dapat disentuh, bahkan master alam tiada batas pun akan hancur begitu menyentuhnya. Apalagi pedang ini berbentuk energi, sangat ringan, jadi kecepatannya sangat cepat kalau dijadikan pedang terbang. Mileye segera menyimpan pedang ke menara penjara alam. Dia tidak berani membiarkan pedang itu terlalu lama di luar karena dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang energi spiritual Hyin tersebut. Di dalam menara penjara alam, Lily berdiri di depan 8 pedang spiritual energi Hyin. Dia menatap 8 pedang itu dengan dingin. "Kalian berhati-hatilah, aku sangat hebat dalam bertarung, apakah kalian mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tinju kecilnya. Mileye. Melihat Mileye, Lily mengerjapkan matanya, lalu menoleh dan terus menyirami buah spiritualnya, tapi sesekali dia akan menatap 9 pedang itu dengan dingin, dan pedang-pedang itu jelas tidak berani memprovokasinya. Mileye menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia melihat ke 9 pedang energi spiritual Hyin. Dengan adanya 9 pedang terbang ini, itu sama saja dengan senjata andalannya bertambah. Pada saat ini, Sermina Dugu mendekat. Dia melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Apa rencanamu selanjutnya?" Mileye meraih tangan kecil Lin Siye yang sudah tertidur, "Melindungi kalian." Sermina Dugu tiba-tiba duduk di depan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata dengan pelan, "Apakah kamu bersedia memanggilku dengan panggilan Ibu?" Tangan Mileye sedikit gemetar. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Beri aku sedikit waktu." Bagaimanapun beberapa hal sulit untuk dilupakan begitu saja. Mendengar kata-kata Mileye ini, Sermina Dugu buru-buru berkata, "Baiklah, baiklah." Wajahnya penuh dengan senyuman dan air mata. Mileye berkata dengan pelan, "Adik dan aku dibesarkan di keluarga Ye, tapi mengenai ayah, masalahnya, kami sama sekali tidak tahu apa-apa." Sermina Dugu terdiam. Mileye berkata, "Apakah tidak boleh dikatakan?" Sermina Dugu menggelengkan kepalanya. "Mengenai hal ini, ibu akan memberitahumu kelak, oke?" Mileye mengangguk. Setelah selesai bicara, dia meletakkan Lin Siye di pelukan Sermina Dugu, kemudian berjalan ke monster kecil yang tak jauh darinya. Monster kecil itu menatap Mileye dengan ekspresi tenang, tidak menunjukkan emosi apa-apa. Mileye berpikir sejenak,
lalu berkata, banyak orang ingin membunuhku dan mereka semua sangat kuat. Monster kecil itu menatap Mileye dengan tenang. Mileye berkata lagi, sejak pertama kali aku melihat senior, aku tahu bahwa senior adalah monster yang sangat baik. Menghadapi hal ini Anda tidak akan pernah duduk diam, bukan? Monster kecil itu menatap Mileye dan berkata dengan nada yang sangat tegas, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, dia menekankannya lagi, aku benar-benar tidak akan peduli. Raut wajah Mileye menjadi muram, monster kecil ini tidak bisa diajak kerja sama. Monster kecil itu berjalan hingga ke depan Mileye, dia menatap Mileye, dia tidak di sini, bukan? Maksud dari dia tentu saja mengacu pada Zhen Jian. Mileye mengangguk, ya, dia tidak ada di sini. Monster kecil itu menatap Mileye. Setelah beberapa saat, dia berkata, manusia, pergilah dari sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Mileye buru-buru berkata, tunggu sebentar. Monster kecil itu menatap Mileye. Mileye berpikir sebentar, lalu berkata, apakah kamu tidak ingin keluar? Ada sedikit ejekan di mata monster kecil itu, apakah kamu bisa melakukannya? Mileye berkata, aku tidak bisa melakukannya, tapi guruku bisa melakukannya. Zhen Jian. Monster kecil itu sedikit menyipitkan matanya. Dia hanya terus menatap Mileye. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya. Kalau dia melihatku, dia hanya akan membunuhku. Mileye berkata, ada aku, dia tidak akan melakukannya. Monster kecil itu mencibir, bagaimana kamu bisa menjaminnya? Mileye berkata dengan tegas, aku adalah satu-satunya muridnya. Dia paling menyayangiku, dia biasanya akan mendengarkan kata-kataku. Monster kecil itu melirik Mileye, aku benar-benar tidak mengerti, kamu bahkan tidak memiliki akar ilahi dan fisikmu sangat biasa, bagaimana dia bisa menyukaimu? Mileye, haha. Di dalam menara penjara alam tawa Zhen Jian tiba-tiba terdengar, monster penjaga gerbang klan dewa ini cukup pandai bicara, aku tidak akan membunuhnya, haha. Mileye. Pada saat ini, monster kecil itu tiba-tiba berkata, aku tidak bisa keluar, tapi kalau orang-orang itu masuk ke lantai 9, aku bisa melindungi mereka berdua. Setelah mendengar ini, Mileye sangat senang dan hendak bicara. Tapi monster kecil itu berkata lagi, tapi ada satu syarat. Mileye berkata dengan serius, katakan saja. Monster kecil itu meragu sejenak, lalu berkata, kalau dia datang, suruh dia jangan memukulku. Mileye tercengang ketika mendengar ini. Monster kecil ini ternyata begitu takut pada Zhen Jian. Sepertinya apa yang dilakukan Zhen Jian di klan dewa saat itu tidak sesederhana apa yang dikatakan orang tua di atas. Tidak hanya itu, wanita ini juga sangat tidak sederhana. Meskipun dia biasanya sangat lembut dan tidak terlalu cepat marah, tapi Mileye tahu bahwa orang seperti inilah yang paling menakutkan, karena begitu dia marah, itu bisa menghancurkan dunia. Kelak lebih baik jangan terlalu sering memprovokasinya. Dengan adanya janji dari monster kecil itu, Mileye merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, selama Lin Siye dan Sermina Dugu tidak keluar, keamanan untuk sementara waktu tidak akan menjadi masalah. Mileye berjalan ke samping dan duduk, lalu dia mengeluarkan segel dunia dan berkata dengan serius, Nona Zhen, bagaimana cara memperbaiki benda ini? Zhen Jian berkata, teteskan darah. Mileye sedikit bingung, sesederhana itu. Yakin. Tidak membohongiku. Tidak. Mileye. Ragu-ragu. Mileye tidak langsung meneteskan darahnya, karena ucapan Zhen Jian benar-benar tidak bisa dipercaya,
tapi sayangnya Dewa Agung Erlu tidak menjawabnya. Di lapangan, Mileye ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia meneteskan setetes darah ke segel dunia. Dalam sekejap, segel dunia memancarkan cahaya putih terang. Pada saat berikutnya, benda itu langsung terbang masuk ke alis Mileye. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba berpancar dari tubuh Mileye. Pada saat yang sama, sosok ilusi muncul di depan Mileye. Tak lama setelah itu, bayangan itu menjadi padat. Itu adalah seseorang pria paruh baya yang mengenakan jubah naga dan sebuah mahkota naga. Kaisar Dewa. Kaisar Dewa menatap Mileye, suaranya sangat keras. Apa itu orang bijak? Kepala Mileye bergetar. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kaisar Dewa bertanya lagi, apa itu tak kekal? Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kaisar Dewa terus bertanya, apa itu makhluk hidup? Mileye berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kaisar Dewa terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu seperti ini, aku benar-benar tak berdaya. Kamu seharusnya tahu sedikit. Mileye bersambung.